person already using the brand new system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Septi Rahmawati. Saya adalah mahasiswa keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu COVID-19 dan mengatasi stres di masa pandemi. Sebenarnya, apa sih COVID-19 itu? Banyak yang bertanya, apa itu COVID-19? Nah, terkait dengan isu saat ini yang mewabah di dunia, COVID-19 ini disebabkan oleh sebuah virus yang biasa kita sebut dengan virus corona. Dan sebenarnya virus ini itu bukan pertama kali muncul atau baru muncul, karena ada beberapa virus yang mirip dengan virus ini sebelumnya, seperti SARS yang muncul pada tahun 2002 di Cina dan juga MERS-CoV pada tahun 2012 di Timur Tengah. Coronavirus ini muncul pada Desember 2019 dengan masalah baru yang menyerang pada sistem pernafasan. Nah, kasus virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia pada bulan Januari 2020. Dan kasus pertama yang muncul di Indonesia adalah pada bulan Maret 2020 yang mengharuskan masyarakat di Indonesia harus melakukan isolasi mandiri. Nah, tipe COVID-19 ini pun ditemukan ada 4 subtipe, yaitu ada tipe alpha, tipe beta, tipe gamma, dan tipe delta, dan memiliki gejala-gejala yang berbeda. Sedangkan gejala yang lebih umum adalah seperti demam tinggi, batuk pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan juga ada beberapa gejala yang cukup parah yang infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, dan juga nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Merasa panik di tengah penyebaran penyakit malah beresiko menjadikan seseorang rentan terpapar virus. Dan teman-teman nggak usah panik dalam menghadapi pandemik virus corona dengan cara tetap menerapkan physical distancing, cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Jika sehabis pulang dari luar kota, sebaiknya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sesuai yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, dan memperhatikan kondisi rumah agar tetap bersih. Dan karena saat ini terbatasnya aktivitas di luar rumah dengan banyaknya ketidakpastian yang membuat kita insecure dan akhirnya stres, tapi kita gak sadar bahwa kita tuh sekarang lagi stres. Dan apa sih ciri-ciri kita tuh lagi stres di masa pandemik ini? Nah, biasanya kalau kita mulai merasa stres di masa pandemik, salah satu contohnya itu seperti kita insomnia, kita susah tidur, dan mudah marah, temperamental. Menjadi salah satu ciri bahwa kita merubah pola kehidupan kita yang biasanya produktif menjadi tidak produktif. Dan juga cemas dan khawatir sebenarnya adalah suatu hal yang normal terjadi apabila itu ada sebab yang jelas. Tapi jika itu tidak ada penyebabnya, tiba-tiba dan itu berulang hingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari sampai merasakan, wah ini tuh udah gak normal buat kita lakuin sehari-hari, dan kita tuh harus ketemu, harus ngobrol, atau kita harus ada orang yang bisa mengatasi masalah ini, yang sebenarnya muncul hanya dari masalah yang kecil seperti sekolah daring, work from home, atau kerja di rumah yang membuat kita tuh ngerasa marah banget atau sedih banget di kondisi dimana kita tuh butuh teman dan butuh pertolongan. Hal kecil ini yang menimbulkan rasa stres itu muncul. Kondisi seperti ini tuh bisa mengganggu produktivitas aktivitas kamu. Cemas yang berlebihan hingga dalam jangka panjang bisa memicu kondisi gangguan kecemasan atau disebut juga dengan anxiety disorder, dan resikonya itu terkena ragam penyakit seperti gangguan pernafasan. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi stres di masa pandemik ini? Nah, saya ada beberapa tips mengatasi stres di masa pandemik. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu adalah pilih sumber berita yang benar, karena hoax bisa bikin kamu makin cemas,
Pastikan kamu memilih sumber yang terpercaya untuk informasi ini seperti WHO, Badan Kesehatan Dunia, Kementerian Kesehatan, atau COVID-19 Go ID. Nah, yang kedua itu adalah tetap terhubung dengan orang terdekat, nggak bertemu dengan siapa-siapa selama physical distancing. Mungkin ngebuat kamu ngerasa cemas, tapi jangan lupa untuk selalu telepon, video call, chatting, atau apapun biar kamu nggak ngerasa sendirian. Yang ketiga, fokus terhadap apa yang kamu kontrol dengan melakukan anjuran dari WHO seperti cuci tangan, menggunakan sabun, tidak memegang mata, hidung, ataupun mulut, menggunakan masker jika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Nah, yang keempat itu adalah mencari sisi positif, misalnya sekolah dan bekerja di rumah, membuat kita tuh nggak perlu menghabiskan waktu di tengah kemacetan dan bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, dan memulai bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki saat ini. Nah, yang kelima, kamu bisa menonton film, karena film bisa membuat perasaan atau mood kamu menjadi lebih baik. Nah, film-filmnya tuh seperti film komedi yang bisa membuat kamu tertawa, terbukti dapat membuat kamu bahagia dan meningkatkan imunitas. Yang keenam, kamu bisa meminta bantuan profesional jika rasa cemas yang kamu rasakan berkepanjangan. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan profesional. Kamu bisa mencoba layanan konseling online dengan psikolog profesional dan resmi tentunya. Sekali lagi, merasa cemas memang hal yang wajar, tapi kamu harus tetap mengontrolnya demi kesehatan mental dan juga fisik. Sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf karena masih dalam proses belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, dan jika ada keluhan kesehatan, bisa langsung menghubungi dan berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.